Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan saya Dia Marnata Seigar dengan NIM 11 14008. Di sini saya akan menjelaskan kode saya, yaitu tentang algoritma struktur data, di mana ini tentang trace and hash table. Nah, kita di sini disuruh untuk membuat trace, lalu merepresentasikan visualnya dari trace, lalu kemudian kita disuruh agar eh, mempresentasikan visual dari binary search tree. Lalu di sini ada BST Constructor, di mana pada proyek Java ini dengan Maven, kita dapat menambahkan file baru dengan nama binary search tree.java dan app.java. Nah, kita langsung ke code-nya. Berikut, bentar. Kita langsung ke code Java-nya. Ini adalah gambaran code-nya, di mana ini adalah app.java-nya, lalu ini binary search tree-nya, dan ini hash table-nya. Oke, saya akan menjelaskan eh, lewat laporan saya langsung. Nah, berikut adalah laporan saya. Jadi pada laporan saya ini tentang tree and hash table, di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang sudah saya coba, di mana praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep serta mengimplementasikan struktur data binary, search tree, dan hash table, serta melihat bagaimana kedua struktur data tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa studi kasus pemrograman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tujuan praktikum ini adalah eh, agar kita dapat memahami konsep dan mengimplementasikan tree hash table pada bahasa pemrograman Java, lalu mengimplementasikan operasi-operasi pada binary search tree seperti insert, delete, dan pencarian data, memahami konsep hash table dan fungsi hash dalam penyimpanan data, lalu mengimplementasikan hash table untuk menyelesaikan beberapa permasalahan seperti beberapa nilai duplikat pada array dan menemukan karakter pertama yang tidak berulang. Nah, untuk landasan teori ini, di mana tree ini adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung dan hubungan hierarki. Lalu karakteristik tree ini adalah yang pertama itu memiliki satu node utama yang disebut root, lalu setiap node dapat memiliki node atau lebih child, lalu node tanpa child disebut leaf, dan hubungan antar node itu disebut edge. Nah, setiap node kecuali root itu memiliki satu parent. Nah, tree digunakan untuk merepresentasikan struktur hierarki, yaitu tentang folder dan organisasi, lalu struktur data pencarian, dan struktur kompilasi dan parsing. Nah, untuk binary tree,
Binary tree ini sendiri adalah tree yang setiap node maksimal itu memiliki dua child, yaitu left child dan right child. Jenis-jenis binary tree itu ada full binary tree, complete binary tree, lalu perfect binary tree, dan scale binary tree, di mana binary tree itu adalah menjadi dasar dari binary search tree. Nah, untuk binary search tree sendiri itu eh, memiliki adalah binary tree dengan aturan khusus, yaitu semua nilai di substrate kiri adalah root dan semua nilai di subset kanan itu adalah root. Nah, di mana sifat inilah yang membuat eh, binary search tree ini efisien untuk pencarian data. Yang kedua itu ada si insert, di mana ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai yang akan dimasukkan dengan node saat ini. Nah, jika nilainya lebih kecil, maka masuk ke subtree kiri. Jika nilainya besar, itu masuk ke subtree kanan. Nah, jika nilainya sama, itu tidak dimasukkan karena binary search tree itu tidak mengizinkan duplikasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah delete node. Ini adalah penghapusan node pada binary search tree, di mana ini memiliki tiga kondisi utama, yaitu yang pertama itu node itu tidak memiliki child, maka node dapat langsung dihapus. Yang kedua itu node memiliki satu child, maka node akan digantikan oleh child tersebut. Nah, untuk node memiliki dua child, itu node diganti dengan in order successor, yaitu nilai terkecil pada subtree kanan. Nah, pengimplementasiannya dalam Java itu, app Java, eh, kita langsung coba lanjut ke code. Nah, untuk pengimplementasian dalam eh, Java itu, ntar langsung. Nah, untuk ini kita dapat melihat app Java. Nah, untuk app Java ini sendiri, pada praktikum ini terdapat kelas utama, yaitu app Java ini sendiri yang berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. Nah, di dalam metode main ini ada eh, akan menjalankan dua studi kasus, yaitu studi kasus yang binary search tree, dan untuk selanjutnya itu adalah untuk hastable. Ini untuk search binary tree, lalu ini untuk testable. Nah, pada studi kasus binary search tree ini, program melakukan beberapa langkah, yaitu membuat objek binary search tree, lalu menambahkan eh, beberapa node ke dalam tree, menghitung jumlah node dalam jumlah daun, menghapus salah satu node, dan menampilkan kembali jumlah node dan daun setelah penghapusan. Di mana hal ini eh, akan bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan struktur tree pada operasi delete yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu ini jumlah sebelum, ini untuk menghapus, ini jumlah setelah, dan ini setelah juga jumlah daunnya. Nah, untuk studi kasus binary search tree sendiri itu adalah eh, menggunakan metode utama, yaitu insert, lalu contains, lalu delete, lalu connotates. Nah, untuk insert itu untuk menambah node baru, lalu contains itu untuk mencari nilai dalam tree, delete itu untuk menghapus node, dan cons node itu untuk menghitung jumlah node, lalu cons leaves itu untuk menghitung jumlah daun. Nah, pada awal implementasi kode sebenarnya sudah dapat berjalan dengan benar, namun ketika diperiksa itu menggunakan check style akan ditemukan beberapa peringatan. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain yaitu implementasi kode tidak sesuai standar, itu tidak adanya dokumentasi Javadoc, lalu kurangnya penerapan encapsulation pada variabel root, nah, dan strukturnya kurang rapi. Setelah melakukan perbaikan,
Eh, Kodenya akan menjadi lebih rapi, konsisten, dan sesuai dengan standar Google Java Style Guide. Nah, selanjutnya itu kita bahas ke Hastable. Nah, untuk Hastable ini sendiri, pada bagian ini akan mengimplementasikan struktur data HTML menggunakan metode spread chaining, di mana HTML ini menyimpan pasangan key dan value di mana posisi penyimpanan ditentukan oleh fungsi. Lalu eh, fungsi hash. Lalu jika terjadi collision, maka data disimpan dalam bentuk linked list pada bucket yang sama. Beberapa operasi utama pada HTML itu yaitu yang pertama set, yang kedua get, yang ketiga get, di mana set ini untuk menyimpan pasangan key dan value, lalu get ini untuk mengambil nilai berdasarkan key, dan key ini sendiri untuk mengambil seluruh key yang disimpan. Selain itu, terdapat dua studi kasus tambahan, yaitu find duplicate, dan non replicating. Ini. Nah, untuk find duplicate ini adalah untuk mencari nilai duplikat dalam array, sedangkan first non replicating ini untuk mencari karakter pertama yang tidak berulang dalam sebuah string. Nah, ketika dieksekusi, program ini akan pada binary search. Ketika dieksekusi, jumlah node sebelum delete itu adalah 7, dan jumlah dalam sebelum delete adalah 4. Bentar. Ini untuk set style tadi, ini beberapa peringatannya. Lalu hasil akhirnya ini. Untuk hasil akhirnya sendiri itu setelah dieksekusi, jumlah not sebelum delete itu ada 7, lalu jumlah yang sebelum delete itu ada 4. Nah, setelah menghapus not 21, jumlah not setelah delete itu ada 6, jumlah down setelah delete itu ada 3. Nah, pada hash table sendiri, array-nya itu program berhasil menemukan nilai duplikat pada array yaitu 2 dan 3. Lalu program juga berhasil menemukan karakter pertama yang tidak berulang pada string Abdullah yaitu huruf B. Nah, sebagai kesimpulannya, struktur ini berhasil di sini ada kesimpulan, namun saya akan membuat eh, kesimpulan dari saya sendiri. Kita ambil dari sebagai kesimpulan dari semuanya ini, di mana praktikum ini dapat disimpulkan bahwa struktur data binary set tree itu dapat digunakan untuk melakukan operasi penyimpanan dan pencarian data secara efisien. Lalu operasi pada binary search tree ini seperti insert, delete, dan pencarian berhasil diimplementasikan dengan baik. Terus collision pada hash table itu dapat ditangani menggunakan metode spread chaining, dan penggunaan check style membantu meningkatkan kualitas kode sehingga lebih rapi dan sesuai dengan standar pemrograman. Nah, secara keseluruhan, praktikum ini dapat membantu meningkatkan implementasi, pemahaman mengenai implementasi serta penerapan struktur data dalam pemrograman ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan saat ini. Terima kasih.